Halo cuy, balik lagi sama gua di sini, Dimas Wahyu Pratama sebagai pilotnya DNS Corpo di konten Dimas Ngucap Sendiri. Cuy, lama nggak jumpa sama gua di sini. Mungkin banyak acara di belakang ini yang udah terlibat ya cuy, yang dimana mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi HUT Republik Indonesia yang ke-80. Kebetulan gua keterlibatan di panitia kepemudaan sebagai panitia pelaksana ya cuy, yang dimana komplek gue mungkin banyak lomba yang bakal gue handle di belakangnya, sehingga konten di DNS Corpo itu agak berbenturan dengan jamnya kepanitiaan tersebut. Terlepas dari itu, gue di sini mau lanjut sharing lagi tentang cerita gue pribadi. Mungkin skenario cerita ini gak gue buat-buat karena gue mengalaminya secara langsung. Dan gue ingat lagi ketika memori dulu gue masih jadi santri, yang pernah gue bilang di konten sebelumnya kalau gue pernah di pondok pesantren. Di sini gue bakal ceritain lagi yang dimana ketika itu teman-teman, gue berada di pondok pesantren modern, yang dimana sebetulnya ini ceritanya agak sensitif. Yang dimana gue bilang sensitif di sini karena ada suatu peristiwa di waktu itu di pondok pesantren gue, itu kebetulan lagi marak-maraknya pencabulan. Yang dimana, gue ceritain dulu dari awal teman-teman, oke? Jadi pondok pesantren gue itu kayak sebenarnya halaman belakang itu nggak full ketutup tinggi ya teman-teman. Jadi masih bisa sebenarnya dinaikin sama santrinya atau sama warga lokal di sekitar gitu kan. Kadang-kadang kita santri pun terlepas dari apapun, kita kadang sering loncat ke situ untuk main keluar. Yang dimana kalau memang aslinya ketahuan, itu pasti dibotak ya teman-teman. Di sini gue bakal ceritain detailnya kenapa waktu itu bisa ada pencabulan di pondok pesantren gue. Jadi ini terjadi kepada kakak kelas gue, santriwati, karena gue seorang santri. Di suatu malam ada kasus yang bisa gue bilang ini 2 atau 3 orang, gue lupa teman-teman, yang dimana ada seseorang dari luar manjat ke halaman belakang pondok pesantren gue, terus lari ke kamar santriwati, yang dimana kamar santriwati itu kan ranjangnya tuh atas bawah itu tuh teman-teman. Satu kamar itu bisa dibilang ada kurang lebih 13 atau 15 orang, gue lupa, untuk santriwati sendiri. Di situ sempat ada kasus pencabulan yang dimana orang dari luar ini masuk ke kamarnya santriwati, terus maaf ngegerepe ya teman-teman di sini konteksnya. Begitu sampai itu terjadi 2 atau 3 orang santriwati, gue lupa. Spesifik ciri-cirinya ya teman-teman. Kenapa gue di sini bilang ini skenario nggak gue rancang dan sangat dramatisnya, karena fisiknya itu ketika gue di pondok pesantren itu menyerupai gue sebetulnya. Yang dilihat oleh santriwati ini orangnya pendek, nggak terlalu tinggi, pendek, mengenakan hoodie abu-abu teman-teman, pendek, hoodie abu-abu, celana hitam. Yang dimana posisinya waktu itu gue sempat mikir, enggak deh, gue juga malam itu nggak kemana-mana gitu kan. Gue cuma ya selayaknya santri-santri umumnya, setelah kita selesai ba'da sholat isya, kita beraktivitas, entah kita ngerjain PR atau apapun gitu, selayaknya santri-santri umumnya. Jadi sempat di waktu berlalu, gue sempat bikin skenario ini untuk ngibulin teman-teman gue di kelas. Yang dimana gue punya satu teman yang menurut gue blow on ya teman-teman. Yang dimana gue bilang blow on, di sini dia tuh gini teman-teman. Kenapa gue bilang dia blow on? Karena gue cerita ke dia dengan mimik muka serius, yang dimana gue bilang, lo tahu nggak itu yang ngegrepe kakak kelas siapa? Gue bilang gitu teman-teman, dengan mimik muka gue yang serius. Gue bilang ke dia, ke teman gue ini, dan dia ngomong ke gue, siapa emang, katanya kan. Tapi ciri-cirinya mirip lu mas, katanya kan kayak gitu. Ya gue nggak ada masalah, kata gue, kalau ciri-ciri doang, kata gue kan. Gue semakin
menguatkan diri kalau gue sebagai pelaku di situ teman-teman, ke dia doang, niat gue ke dia doang gitu kan. Oke, gue mulai ceritain di situ kalau gue sebagai pelaku. Di situ gue bilang hoodie abu-abu kan, celana hitam, orangnya pendek, siapa lagi kalau bukan gue gituin nama gue. Dan teman gue nih, kenapa gue bilang blow on-nya, ya percaya teman-teman, apa yang gue ceritain di situ dia tuh percaya. Dan selang waktu mungkin gue ada crash sama dia di situ, ada permasalahan tertentu yang dimana dia nih muncul lah mungkin otak-otak setan dia untuk cerita ke, kalau kita bisa bilang di sini OSIS ya teman-teman, anggota-anggota OSIS dan ketuanya lah. Di situ gue dilaporin ke ketua OSIS dan anggota-anggotanya, yang dimana ketika itu temen gue membeberkan skenario yang udah gue buat. Terus dia ceritakan ke anggota-anggota OSIS dan ketua OSIS ini. Gak berselang lama sehabis dia cerita, seminggu kemudian itu gue dipanggil sama ketua OSIS tersebut teman-teman. Itu posisinya abis asar. Abis asar itu kebiasaan santri dan santriwati itu biasanya olahraga, kalau enggak ekskul gitu ya teman-teman. Di sini gue mulai dipanggil sehabis asar itu sama ketua OSIS dan anggotanya. Kebetulan ketua OSIS ini si pacarnya pelaku, yang dimana otomatis emosional itu sangat kuat ya teman-teman. Di situ gue disidang di masjid di ruangan tertentu. Gue mulai ditanyakan kalau bener kamu yang melakukan ini. Gue bilang dengan apa adanya di situ. Gue cuma bikin skenario untuk ngebohongin temen gue, karena dia punya problem sama gue punya crash di belakang ini. Mungkin dia benci dan nyepuin gue ke kakak kelas gue ini. Mungkin di sini kakak kelas gue juga kemakan sama omongannya kali teman-teman, karena mungkin skenario gue terlalu perfect ya, yang dimana sampai-sampai temen gue nih ceritain detailnya apa yang gue ceritain ke dia. Di situ gue mulai diinterogasi sama dua orang ini, ya selayaknya santri pada umumnya ya teman-teman, yang dimana gue mulai dipukul, gue mulai ditendang, gue mulai kalau bahasa gue mungkin dulu di pondok pesantren itu ditampol tapi pakai sejadah teman-teman. Di situ gue mulai dipukul-pukul lah di situ bahasanya gitu kan. Coba di sini gue nggak menghalalkan cara itu ya teman-teman, yang dimana itu cuma terjadi di gue waktu itu. Pokoknya di waktu itu, di hari itu bisa gue bilang gue bonyok teman-teman. Gue pulang-pulang gue bonyok dengan mimik muka yang ada, dengan badan yang ada, karena secara spesifik pelaku itu bener-bener mengarah 100%-nya ke gue. Pendek, hoodie abu-abu, celana hitam, rambutnya agak panjang sedikit, kayak gitu. Dan terlepas dari itu teman-teman, sangat gue sayangkan sekarang ini, mungkin waktu sebelum gue lulus gue sempat ceritakan detail aslinya seperti apa, dan gue juga sempat disidang sama ustadz gue juga, yang dimana gue ceritain apa adanya kalau gue bikin skenario, kalau gue bikin drama aja sebetulnya, kata gue, mumpung ini lagi rame, kenapa nggak diramein aja sekalian, begitu maksud gue. Dan si korban pun, 3 orang ini ngelihat si pelakunya ini, maksudnya ya, kalau itu bukan gue, itu udah dikonfirmasi sama si korban juga. Jadi si ketua OSIS dan anggotanya ini dan temen gue itu berbalik arah. Akhirnya gue dapat kesempatan, gue disidang lagi. Apa yang mau lo lakuin ke kakak kelas lo sama temen lo ini, katanya kan. Yang pertama gue cuma minta maaf, kata gue kan. Terlepas lo udah mukul gue sebonyok apapun, ya ini gue, kata gue, emang gue yang bikin skenario bohong ini gitu teman-teman. Ya gue harus terima resiko gitu ya. Cuma terlepas dari apapun, sejujurnya gue jengkel sih ya teman-teman. Yang dimana gue padahal lagi bikin cerita nggak serius gitu kan maksud gue. Tapi ya yang gue bilang tadi, teman gue nih blow on, kata gue kan. Kenapa dia masih terusin aja gitu kan cerita itu gitu tuh. Ya dimana akhirnya selesai di malam itu, kita berbalik arah. Gue sempat meminta maaf ke korban juga, dan karena gue nggak ngerasa gue yang melakukan, akhirnya ya gue legowo aja, kata gue kan di sini.
gue juga bukan pelaku, gue bukan tersangka, gue juga bukan kasus pelecehan yang dimana akhirnya masalah ini selesai tapi badan gue nggak selesai teman-teman, yang dimana gue udah mulai banyak memar-memar di badan, mungkin jengkel hati ada ya teman-teman, yang dimana mungkin gue mendeskripsikannya sebagai mungkin ini hukuman gue secara personal karena gue udah bikin skenario yang nggak penting waktu itu. Dan gue akhirnya sempet bilang ke temen gue yang blow on ini, gue cuma ngomong satu kata ke dia, anjing lu gitu ya. Gue gituin teman-teman karena gue jengkel gitu. Maksud gue, kalau lu punya masalah pribadi ngomong aja ke gue, nggak usah lu sebar cerita yang nggak penting ini. Dan akhirnya bikin kakak-kakak kelas gue ini percaya apa yang udah gue omongin gitu ya. Mungkin kesimpulannya di sini teman-teman, kalau bisa gue bilang, lu jangan bikin skenario yang nggak penting dah buat lu pribadi, apalagi sampai kasusnya ini udah terjadi gitu ya, udah terjadi dan pelaku ini belum bisa ditemukan gitu tuh. Salahnya gue waktu itu mungkin gue terlalu melebih-lebihkan cerita, terlalu menseriuskan cerita tersebut sampai akhirnya gue berprofesi sebagai pelaku pencabulan tersebut. Tapi di video ini mungkin gue bilang dan gue klarifikasi juga untuk teman-teman gue yang lain mungkin nonton, gue bukan, sebetulnya gue asli 100% bukan pelakunya, gue cuma ngarang cerita aja. Dan kebetulan gue lagi ada crash aja sama teman gue di situ. Dan sekarang alhamdulillahnya gue sudah berjabat tangan juga, sudah sering ketemu mungkin. Kalau di suatu perjalanan gue papasan nih sama kakak kelas gue yang dulu, paling gue cuma bahas, coba sekarang kalau nggak gue injek pala lo gitu. Jujur rasa dendam tuh sebenarnya masih ada, cuma gue bawa aja udah, gue buang jauh-jauh. Mungkin cukup sekian cerita gue kali ini teman-teman. Di cerita selanjutnya gue bakal bahas lagi memori-memori lama gue yang mungkin bakal gue inget lagi dan gue ceritain di konten Dimas Mengucap Sendiri ini. Sekian dari gue, Dimas Wahyu Pratama di sini. Dimas Mengucap Sendiri. Bye bye.